Alhamdulillah, segala puji kepunyaan Allah. Semoga istiqomah kita semua diizinkan oleh Allah sampai kita nanti wafat husnul khatimah. Kedua kalinya salawat juga bertangkaikan salam teruntuk manusia paling mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa barik alaih. Hadirin, seperti biasa, mari sama-sama kita luruskan niat. Semoga Allah meridhai niat kita di pagi hari ini menuntut ilmu, sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa-siapa yang memperjalankan dirinya untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju syurganya Allah. Nabi juga yang telah pernah bersabda, kata Rasulullah, "Innallaha wa malaikatahu ahlas samawat wal ard hatta namlata fi juriya wa hatta al-hud la yusalluna ala muallimin nas al-khair." Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya Allah, seluruh penduduk di langit, seluruh penduduk di bumi, dan semua semut di dunia ini, dan bahkan ikan-ikan di lautan di dunia ini bersolawat kepada orang-orang yang mau mengajarkan manusia selaksa kebaikan. Semoga Allah mengkaruniakan segala kebaikan hingga kita nanti bisa mengajarkan ilmu yang kita pelajari kepada sesama kita, insyaallah biiznillah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, insyaallah pagi ini temanya adalah seorang mukmin seperti pohon kurma. Seorang mukmin seperti pohon kurma. Apa maknanya? Nah, sama-sama biiznillah hari ini akan kita bahas dengan seizin dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Imam Muslim dengan sanad yang sahih tentang seorang mukmin ibarat pohon kurma. An Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Dinar, annahu sami'a Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma yaqul, adalah Abdullah bin Dinar mendengarkan dari Abdullah bin Umar bin Khattab bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna minasyajari syajaratan la yasqutu waraquha wa innaha mathalul muslim fahaddithuni ma hiya fawaqa'an nas fi syajaril bawadi qala Abdullah wa waqa'a fi nafsi annaha nakhlah. Bahwasanya Rasulullah telah pernah bersabda, sesungguhnya ada pohon yang daunnya tidak mudah rontok. Ada pohon yang daunnya tidak mudah rontok. Sesungguhnya orang-orang mukmin seperti pohon itu. Lalu ditanya Abdullah bin Umar bin Khattab, itu pohon apa emang yang gak pernah rontok? Lalu kata Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab, nakhlah, pohon kurma. Jadi kata Nabi SAW, seorang mukmin ibarat pohon kurma. Seorang mukmin itu ibarat pohon kurma. Kenapa kok diperumpamakan ibarat pohon kurma? Nanti kita baca Al-Quran surah 14 Ibrahim ayat 24. Nanti ada sekurang-kurangnya beberapa filosofi atau hikmah kenapa seorang mukmin itu diibaratkan seperti pohon kurma. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimatut tayyibah, perkataan baik itu, kasyajaratin tayyibah, seperti pohon yang baik. Asluha sabit wa far'uha fis sama. Yang pertama nih jemaah, asluha sabit. Filosofi seorang mukmin seperti pohon. Yang pertama, asluha sabit, akarnya kokoh lagi kuat. Dijelaskan oleh para ulama mufassir, kenapa diperumpamakan akar?
pohon itu tidak akan bisa kokoh berdiri batangnya, rimbun dedaunannya. Nanti lagi-lagi lebih dia berbuah, lebih-lebih nanti dia berbunga, kalau tidak dikuatkan dari akarnya. Kalau akarnya lemah, rusak, pohonnya punya potensi ikut rusak. Akarnya lemah, pohonnya ikut lemah. Akarnya kuat, punya potensi pohonnya ikut kuat. Makanya filosofi yang pertama diumpamakan seperti pohon kurma. Pohon kurma itu jemaah, akarnya menghujam kuat di dalam tanah. Bahkan ketika kita menyaksikan pohonnya itu begitu kokoh, nanti masuk ke filosofi yang kedua. Tapi sebelum masuk ke wa far'uha fis sama, yakni cabangnya kuat menjulang ke langit, kita masuk ke yang pertama tadi dulu, asluha sabit, akarnya kokoh. Ini himbauan bahwa setiap muslim itu harus punya pondasi yang kuat, prinsip-prinsip yang kokoh. Untuk siapa? Dirinya sendiri. Jadi kita kalau mau menjadi pohon kurma, seperti yang Nabi ibaratkan mukmin itu seperti nakhlah, pohon kurma, maka yang pertama harus dilakukan adalah punya akar yang kuat, pondasi yang kuat. Yang pertama harus dipegang pondasi untuk siapa? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Pondasi yang kuat itu pertama untuk diri sendiri. Al-Quran surah 66 At-Tahrim ayat yang ke-6. Pondasi yang kuat untuk diri, lalu berikutnya untuk keluarga, berikutnya lagi untuk lingkungan sekitar, dan seterusnya. Jangan bilang dulu seperti pohon kurma, kalau kita akarnya saja nggak kuat, pondasinya saja lemah. Pentingnya kita memperbaiki diri kita dari hari ke hari, menguatkan akar kita dari hari ke hari. Akar itu dikuatkan, ada wasilahnya. Wasilah jembatan akar itu kuat: 1. Iman, 2. Ilmu, 3. Amal. Yang pertama apa? Iman. Yang kedua ilmu. Yang ketiga amal. Ini supaya akarnya kuat. Asluha sabit, akarnya kuat. Fasilitasnya supaya akar kita menjadi kuat: iman, ilmu, amal. Ketiganya ini saling memanggil, seperti sebuah pupuk yang membuat tanaman semakin tumbuh subur bila pupuk itu diberikan plus dirawat, disirami dengan baik, kena matahari yang cukup, dirawat. Berarti iman itu dirawat. Iya, bagaimana cara merawat iman? Sering hadir charger, sering hadir kepada charger iman supaya nggak gampang ngedrop. Ilmu juga demikian, harus dirawat. Iya, ilmu juga harus dirawat. Gimana cara merawat ilmu? Sering-sering murojaah, diulang, dihafalkan kembali, disetorkan kembali. Nanti yang ketiga, buahnya apa? Amal. Ini dari mana? Akar yang kokoh. Asluha sabit. Makanya mukmin ibarat seperti pohon kurma, akarnya kuat. Gak bisa kita menginginkan ada mukmin yang kuat lagi kokoh, tapi ternyata akidahnya rapuh, imannya rapuh. Gak ada. Pasti akidahnya kuat, akidahnya kokoh, imannya kuat, imannya kokoh. Ini asluha sabit. Yang berikutnya hadirin, wa far'uha fis sama, cabangnya, batang pohonnya kuat menjulang ke langit. Hadirin, kalau kita melihat pohon kurma, itu salah satu pohon yang kalau digoyang-goyang tidak mudah buahnya itu untuk jatuh. Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah. Wahai Maryam, coba goyangkan pangkal pohon kurma itu, nanti kamu dapat turun nih daripada kurma buahnya. Kurma nakhlah, muda. Kalau yang matang namanya rutok.
Nakhlah itu nanti wahuzzi bijiz'in nakhlah, nanti akan turun tuh kurma-kurma yang sudah agak-agak masak, ruttaban janiyah, ruttab, dari pohon kurma. Nakhlah itu pohon kurma, mohon maaf, nakhlah itu pohon kurma. Wahuzzi bijiz'in nakhlah, kamu nanti akan dapat ruttaban janiyah, ruttab, kurma-kurma muda akan turun jatuh kepadamu. Jadi ada kisah waktu itu ibunya Nabi Isa waktu diasingkan lagi hamil tanpa suami, karena tentu saja Allah yang menitipkan janin itu ada di perutnya beliau karena saking solihahnya beliau. Beliau itu diasingkan karena dituduh zina, dituduh berbuat yang enggak, hingga akhirnya beliau udah nggak sanggup lagi payah, lagi semakin bertambah-tambah capek, letih dan seterusnya. Beliau bersandar di mana? Ruttab, di nakhlah, pohon kurma. Terus Allah perintahkan, wahai Maryam, goyangkan pohon kurma itu. Niscaya Allah akan turunkan ruttaban janiyah, ruttab, kurma-kurma muda untuk bisa kamu konsumsi, mempermudah persalinanmu. Sebagai penguat dalam apa? Dalam nanti dia bersalin, dalam nanti dia punya energi untuk melahirkan dan seterusnya. Ini juga termasuk hadirin. Itu Quran surah Maryam. Siapa-siapa yang lagi hamil dan kemudian dia mau dipermudah, diperlancar, selain harus banyak-banyak mohon pertolongan kepada Allah, salah satu wasilahnya apa? Sering mengkonsumsi ruttab, kurma muda, atau kurma, apapun kurmanya, kurma muda, kurma tua, pokoknya sering mengkonsumsi kurma. Ini nanti Allah dengan seizin dari Allah, Allah permudahkan nanti persalinannya biiznillah. Sering-sering mengkonsumsi kurma. Tapi waktu itu beliau tuh disuruh goyangkan kurma, jemaah. Sekarang pun kalau kita mau goyangin kurma itu sulit buat goyang, hadirin. Beda sama pohon kelapa digoyang begini-gini, insya Allah dia begini. Tapi kalau pohon kurma digoyang sulit, karena akarnya kuat, batangnya kokoh menjulang ke langit. Tapi kenapa kok dalam Quran surah Maryam Allah perintahkan ibunda Nabi Isa yang bernama Maryam untuk tetap menggoyang-goyangkan nakhlah, pohon kurma itu? Satu, Allah sedang mengajarkan sebab, yakni apa? Wasilah ikhtiar. Allah ngajarin sebab sebelum nanti mendapat akibat, yakni apa? Ikhtiar. Walaupun kamu perempuan yang lagi hamil, payah luar biasa, sendirian dan bertambah-tambah susah, sebelum nanti mendapatkan kurma yang bisa saja tanpa harus digoyangkan Allah jatuhkan, tapi Allah pengen Maryam ikhtiar dulu ya, ikhtiar. Maryam pun menggoyangkan pohon kurma itu. Allah izinkan dengan kuasa Allah kurmanya berjatuhan. Kalau sekarang kita ke sana, insya Allah nanti kita ke sana ya jemaah, baik haji maupun umroh, rutin berkali-kali. Kita goyangin kurma, nggak jatuh itu pohon, nggak jatuh itu buah-buah kurmanya, hadirin. Saking kuatnya pohon kurma. Nah, mukmin itu harus seperti itu, hadirin. Mukmin itu nggak boleh mudah digoyang-goyang. Mukmin itu nggak boleh mudah untuk diombang-ambing. Mukmin gak boleh mudah dan begitu murahnya tergoyangkan imannya. Makanya filosofi kenapa mukmin ibarat seperti pohon kurma. Wa far'uha fis sama, batangnya kokoh. Filosofi yang pertama apa tadi? Asluha sabit, akarnya kuat. Yang kedua, far'uha fis sama, batangnya kokoh menjulang sampai ke langit. Selain yang tadi mukmin nggak boleh diombang-ambing karena dia punya kokoh, punya pendirian yang tegak dan kuat, mukmin itu harus menjulang ke langit. Dalam arti bukan sombong, melainkan mukmin itu harus menjaga iffah, izzah, marwah. Menjaga iffah, sikap perwiranya, izzah, kemuliaannya, marwah. Menjaga apa marwah? Menjaga wibawa sebagai seorang mukmin. Dijaga wibawanya sebagai seorang mukmin. Karena mukmin-mukmin yang
Kita ketahui sebagaimana Nabi SAW terus menjaga itu. Sahabat-sahabat itu dikuatkan oleh Nabi perihal iman dan ilmu, supaya nanti ketika mereka beramal, amalnya itu melahirkan wibawa, perwira, izzah, kemuliaan. Ini yang disebut dengan far'uha fis sama, batangnya kokoh menjulang ke langit. Ayat 25, filosofi yang ketiga dan keempat nanti ada di ayat ini. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribu Allahul amsala linnas la'allahum yatadakkarun. Tu'ti ukulaha, ini yang ketiga, ciri mukmin ibarat pohon kurma. Yang ketiga, tu'ti ukulaha, memberikan buah. Tu'ti ukulaha, memberikan buah. Apa makna memberikan buah? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Tu'ti ukulaha, kalau memberi buah itu bermanfaat atau enggak? Bermanfaat, artinya buahnya bisa dikonsumsi, menjadi manfaat. Ketika dimakan menjadi energi. Ketika menjadi energi, orang itu bisa beramal apa aja yang dia bisa amalkan. Tu'ti ukulaha. Jadi mukmin itu ibarat seperti apa? Seperti pohon kurma. Satu, akar atau akidahnya kuat. Yang kedua, batangnya kokoh, prinsip-prinsip hidupnya kuat. Lalu daunnya rimbun. Tu'ti ukulaha, dia memberikan buah. Yang diberikan orang beriman apa sih? Asas manfaat. Orang beriman itu memberi manfaat. Dimanapun dia berada, fokusnya adalah bagaimana saya bisa bermanfaat sesuai dengan kapasitas masing-masing. Jadi kita senang nanti ketemu orang beriman itu adalah ketemu asas manfaat. Ketemu orang beriman itu duduk penuh ilmu lagi manfaat. Bersama mereka-mereka yang beriman itu adalah melahirkan buah-buah. Buahnya nanti makin bisa banyak dikonsumsi oleh banyak orang. Kurma jemaah, tahu nggak? Pohonnya di mana? Nun, jauh di sana. Di Indonesia bisa tumbuh atau enggak? Tidak bisa. Kalaupun bisa, jarang. Tapi buahnya sampai nggak ke Indonesia? Sampai. Apa maknanya? Manfaatnya dirasakan oleh sebanyak-banyaknya manusia. Walaupun di seberang negeri, nun, jauh di sana. Sama muslimin, muslimat, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita ini juga harus sama-sama menjadi orang yang manfaatnya kalau bisa dirasakan minimal untuk diri, berikutnya kepada keluarga, berikutnya kepada anak-anak, berikutnya kepada sanak family, hade tolan, keluarga jauh, keluarga yang semakin jauh, saudara yang di luar kita, lingkungan yang semakin luas, dan seterusnya. Manfaat. Asasnya mukmin seperti pohon kurma itu tu'ti, memberikan, ukulaha, buah-buahnya. Jadi buah yang diberikan oleh kita itu buah, tapi ada syaratnya. Sebelum pohon itu berbuah yang harus dijaga pasti. Sebelum pohon itu berbuah yang harus dijaga pasti akarnya. Akarnya dulu kan, dijaga akarnya, dirawat pohonnya, nanti dia tumbuh dengan baik, ada daun, ada bunga, ada buah. Makanya nanti buah itu adalah hasil daripada apa? Baiknya kita menjaga akar, akidah iman, menjaga ilmu. Buahnya yang ketiga apa? Amal. Imannya dijaga dengan baik, ilmunya dirawat dengan baik, buahnya pastilah beramal-amal yang baik. Makanya ayat ini adalah ayat tentang asluha sabit, proses akarnya dulu,
far'uha fis sama, batangnya kokoh karena terawat dengan baik. Yang ketiga, tu'ti ukulaha, barulah dia menghasilkan ukulaha, buah yang bisa dimakan. Buah itu proses. Pohon yang mau kita nikmati buahnya tidak bisa malam ini tanam, besok langsung panen, nggak bisa. Malam ini bentuknya biji, kita tanam, besok langsung kita panen, nggak bisa. Perlu proses nggak? Perlu. Contoh, tanam duren. Mas Gio, ketika Mas Gio nanam duren, bibitnya, itu apakah hari besoknya langsung bisa dipanen? Nggak bisa. Mas Hadi, nanam pohon mangga, baru ditanam bibit, besoknya bisa langsung panen nggak Mas Hadi? Nggak bisa. Bisanya kapan? Berapa tahun lagi kira-kira? 5 tahun. 5 tahun baru panen. Sama pohon yang untuk minyak itu apa? Sawit. Pohon sawit ketika ditanam, apakah besok langsung panen pohon sawit? Enggak. Kapan panennya? Setelah 4 tahun, 5 tahun, atau bahkan lebih baru bisa panen. Jadi kalau menanamnya 2022, panennya 2027 atau bisa lebih. Artinya mukmin itu perlu proses. Mukmin itu bukan mukmin yang pengennya barang instan. Mukmin itu menyadari proses. Mereka memahami proses, mereka berproses dengan sebaik-baiknya proses, sehingga nanti muncul kalimat tu'ti ukulaha, memberikan buah. Ini yang ketiga. Kenapa mukmin seperti pohon kurma? Akarnya kuat, batangnya kokoh, berbuah, buahnya bisa dinikmati. Jadi mukmin itu menghadirkan manfaat, manfaat kehadirannya dirasakan, dinikmati, dinanti-nanti, ditunggu-tunggu, diharapkan. Mukmin. Jadi bukan malah seseorang yang ketika datang, aduh ada dia lagi. Bukan. Karena saking kejinya lisan, orang enggan bertemu dengannya. Bukan. Mukmin itu bukan badi. Mukmin itu bukan humazatil lumaza. Mukmin itu bukan pencela, pengumpat, berkata-kata kotor, orang yang suka sumpah serapah. Bukan. Tapi mukmin itu adalah falyakul khairan au liyasmut. Ucap kata-kata yang baik, kalau tidak maka diam. Mukmin itu hadirnya memberi manfaat, kepergiannya ditangisi, kehadirannya dinanti. Mukmin tu'ti ukulaha.